Halo anak-anak, senang kembali rasanya bisa berjumpa kembali dengan kalian. Setelah kemarin kita merayakan upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, sekarang kita bisa masuk ke kelas lagi, masuk dalam pembelajaran lagi. Dan saat ini kita memasuki hal yang baru, yaitu tentang sumber energi. Nah, terkait dengan sumber energi, kita lebih mau mengenal lagi tentang hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi. Kenapa kita harus mengenal itu, Pak? Iya, karena kalau kita tidak mengetahui hak dan kewajiban setiap warga negara, pasti akan terjadi yang namanya kekacauan, keributan, pertengkaran. Maka dari itu, ayo kita pahami apa itu hak dan kewajiban, khususnya terkait dengan sumber energi. Hak itu apa? Betul. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kalau kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang harus saling seimbang. Nah, sebagai ilustrasi, mari kita lihat pada film berikut ini. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah gitu kan, yang penting udah bayar kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Hai. Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh jadi begitu. makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong.
Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih, kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi, Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Nah, bagaimana? Iya. Dari film yang barusan kalian lihat, tampak bahwa seorang adik yang ngeyel, ya, karena enak-enakan menghidupkan listrik, AC, TV, musik, dan sebagainya. Hidup secara bersamaan. Padahal anak ini tidak memakai semuanya, ya. Dan ketika ditegur oleh sang kakak, dengan enaknya dia menjawab, "Saya kan sudah membayar." Nah, ini adalah salah satu contoh hak yang tidak diimbangi dengan kewajiban. Sang adik hanya ingin meminta haknya saja tanpa mau tahu kewajibannya. Akhirnya apa yang terjadi? Iya, akhirnya terjadi pemadaman listrik. Nah, untuk itu kita harus tahu apa hak dan kewajiban setiap manusia, terutama terkait dengan sumber energi. Kalau kalian berpikir yang namanya energi itu hanyalah energi listrik saja, kurang tepat ya. Kita kemarin sudah mengenal ada 6 jenis. Itu baru sebagian kecil. Ya, mari kita ingat, ada energi panas, energi cahaya, energi bunyi, energi gerak, energi otot, dan energi listrik. Ya, mari setelah ini kita mencari bagaimana cara untuk menghemat energi-energi ini. Ya, oke. Nah, setelah kita tahu cara menghemat energi, kita harus mengajak orang lain untuk menghemat energi itu juga. Jadi bukan hanya diri kita, tetapi orang lain juga bisa mengikutinya. Nah, untuk itu Pak Brahma memberikan satu cara bagaimana kita mengajak orang lain, bukan melalui teriak-teriak di pinggir jalan, bukan melalui ya kegiatan-kegiatan ya keliling kota kemudian memakai pengeras suara, begitu, tidak. Tetapi dengan menggunakan yang namanya poster. Mari kita berkenalan dengan poster. Ya, poster. Poster adalah suatu media pengumuman yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Tujuan poster adalah sebagai bentuk pengumuman agar dibaca oleh masyarakat luas dan mau mengikuti ajakan dari isi poster tersebut. Nah, ciri-ciri dari poster. Yang pertama, poster harus didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media datar. Contohnya, kertas atau kain berukuran besar. Yang kedua, ciri-cirinya dipasang dengan cara ditempelkan di bidang dengan permukaan rata, seperti dinding atau papan, di tempat-tempat keramaian agar dapat menarik perhatian banyak orang. Ciri-ciri poster yang ketiga yaitu
dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaan yang kontras dan pemilihan warna yang berani. Artinya berani adalah menyolok mata, ya. Jadi langsung kelihatan, menarik minat untuk dibaca. Ya. Lalu ciri yang keempat yaitu bahasa yang digunakan itu singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami. Yang kelima, ciri poster adalah diberi gambar agar pesan lebih mudah tersampaikan. Lalu, ciri poster berikutnya harus dapat dibaca sambil lalu, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Jadi pembaca poster itu dalam kondisi yang bergerak, seringkali malah bergerak cepat. Nah, dari sini poster harus bisa membuat pembacanya itu merasa tertarik untuk menoleh. Kemudian memiliki kesan dari hasil membaca poster tersebut. Nah, bagaimana ciri-ciri poster yang baik? Yang pertama adalah untuk menarik perhatian, buatlah poster yang memuat gambar yang menyolok agar menggugah rasa penasaran orang. Jadi kalau posternya warnanya hitam putih itu kadangkala malah nggak menarik. Apalagi kalau warnanya poster putih semua. Ya, kalau putih semua mah nggak ada apa-apanya, itu kertas kosong. Ya. Lalu ciri yang kedua adalah biasanya poster dibaca dari jarak minimal 1 meter. Sehingga harus dipastikan untuk memilih bentuk dan ukuran huruf yang mudah terbaca meski sambil lalu. Jadi nanti kalau kalian membuat poster, buatlah tulisan yang tidak terlalu kecil. Tidak seperti saat kita menulis biasa di buku, tetapi buatlah lebih besar. Warnanya menyolok. Ya. Tetapi jangan terlalu besar sehingga orang yang melihatnya menjadi bingung. Baik, lanjut. Ciri poster yang ketiga, poster yang baik adalah pembaca poster itu yang tadi Pak Brahma sudah sebutkan adalah orang yang sedang bergerak. Oleh sebab itu, poster harus diisi dengan tulisan yang efektif. Artinya efektif, tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu panjang sehingga orang menjadi malas untuk membacanya. Mudah diingat dan mampu memengaruhi orang yang membacanya. Lalu yang keempat, ciri poster yang baik adalah hindari keinginan untuk mengisi penuh poster dengan gambar atau tulisan. Karena kalau kita mengisi penuh dengan gambar atau tulisan, nanti para pembaca akan kesulitan. Bahkan tidak ingin lagi untuk membaca poster itu secara detailnya. Dan yang terakhir, ciri poster yang baik adalah perhatian komposisi keindahan dari poster. Nah, walaupun poster itu tulisannya singkat, tetapi harus dibuat indah agar semakin menarik perhatian masyarakat secara luas. Lalu jenis-jenis poster. Yang pertama ada namanya poster niaga. Niaga itu artinya dagang. Berarti poster niaga adalah poster yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan barang dan atau jasa untuk berdagang. Yang kedua, poster layanan masyarakat adalah poster yang memuat informasi untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Misalnya, poster tentang bahaya merokok atau poster tentang keluarga berencana. Jenis poster yang ketiga yaitu poster kegiatan. Ini sifatnya seperti pengumuman. Pengumuman akan kegiatan yang akan diselenggarakan. Yang keempat, ada yang namanya poster pendidikan, yaitu poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Nah, biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Ini adalah contoh poster. Ya. Kalau yang di sebelah kiri yang isinya tentang panduan memakai masker, mari kita lihat ini poster tentang pendidikan ya. Pendidikan dan juga tentang layanan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana cara memakai masker. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah ajakan untuk mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Lalu ini contoh ketiga, ada poster tentang bagaimana kita harus menggunakan
dan menghemat sumber energi. Dalam hal ini ada yang namanya kantong plastik, stop kantong plastik, stop styrofoam. Jadi kita harus membawa botol isi ulang, tidak berulang kali membeli plastik, karena plastik sulit terurai, ya. Jadi bahaya sekali plastik itu. Jadi ini ada ajakan untuk bijak dalam pemakaian tisu, hemat dalam pemakaian energi, dan sebagainya. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh poster untuk menghemat energi. Jangan biarkan kami habis. Siapa yang habis? Nah, ini ada gambarnya. Apa ini? Ada gambarnya air. Dengan tulisan di bawahnya, tutuplah keran dengan benar. Dan yang terakhir ini adalah contoh poster yang dibuat sendiri oleh anak-anak, ya. Nah, kalian pun nanti akan bisa membuatnya. Dan Pak Brahma minta kalian nanti untuk juga ikut membuat poster. Temanya tentang apa, Pak? Nanti akan Pak Brahma tuliskan. Sekian dari Pak Brahma. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.